Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua dimanapun kawan pajak berada. Jumpa lagi dengan saya, Dini, penyuluh pajak KPP Madya Sidoarjo dalam podcast KPP Madya Sidoarjo Kepo. Kenali pajak lewat obrolan. Baik kan pajak, edisi kali ini adalah edisi perdana di tahun 2025, yang mana kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di dunia perpajakan, yaitu terkait kembalinya e-faktur desktop. Untuk itu telah hadir bersama saya di sini yaitu penyuluh pajak KPP Madya Sidoarjo, Mas Genda. Selamat sore Mas Genda, apa kabar ini? Selamat sore Mbak Dini, alhamdulillah sehat, senang sekali bisa kembali menyapa kawan pajak semua ya. Iya, alhamdulillah. Ini Mas, seperti kita ketahui kemarin kan tanggal 12 Februari 2025 terbit keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 54 tahun 2025 tentang penetapan pengusaha kena pajak tertentu. Bisa dijelaskan nggak CAP ini mengatur tentang apa? Iya, jadi benar sekali telah terbit CAP 54 ya tanggal 12 Februari kemarin, yang mana ini mengatur tentang pengusaha tertentu yang diberikan kesempatan untuk bisa dapat kembali menggunakan aplikasi e-faktur desktop. Jadi dengan keluarnya CAP ini artinya semua pengusaha kena pajak sudah bisa menggunakan kembali aplikasi e-faktur desktopnya dalam rangka untuk pembuatan faktur pajak. Nah, tapi ada pengecualian PKP-nya. Yang dikecualikan yaitu PKP yang terdaftar setelah 1 Januari 2025 dan yang menjadikan cabangnya sebagai pemusatan. Nah, sehingga untuk pembuatan faktur pajak sekarang ada 3 jalur nih. Bisa menggunakan Cortex yang saat ini sedang berjalan, bisa menggunakan aplikasi faktur desktop atau menggunakan lewat PJAP gitu. Nah, nantinya nih Mas, di aplikasi faktur desktop nih selain mengakomodir pembuatan faktur, apakah juga mengakomodir untuk penggantian maupun pembatalan faktur? Ya, baik. Jadi CAP ini hanya mengatur bahwa penggunaan aplikasi e-faktur desktop ini hanya untuk pembuatan faktur pajak saja, faktur pajak keluaran. Jadi untuk pengkreditan pajak masukan dan untuk pelaporan SPT masa PPN itu tetap dilakukan lewat Cortex. Gitu. Kalau e-faktur desktop ini bisa membuat faktur dengan tanggal mundur nggak Mas, atau backdate gitu? Nah, ini mungkin yang banyak juga nanti akan menjadi pertanyaan dari wajib pajak. Jadi memang kalau di Cortex itu kan kita tidak mengenal lagi permintaan nomor seri. Karena nomor seri faktur pajak di Cortex akan tergenerate secara otomatis. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang aplikasi faktur desktop, maka kita juga harus tetap melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Artinya apa? Kalau kawan pajak ingin membuat faktur pajak menggunakan aplikasi faktur desktop, maka tidak bisa backdate. Tanggal faktur minimal harus sama dengan tanggal permintaan nomor seri faktur pajak gitu. Jadi apabila mungkin kawan pajak mungkin di awal-awal 2025 atau Desember kemarin sudah melakukan permintaan nomor seri faktur pajak untuk tahun 2025, nah itu bisa itu dipakai. Oh iya, gitu. malah beruntung ya mereka sudah minta nomor seri faktur di awal tahun. Tadi kan disampaikan bahwa e-faktur desktop hanya untuk pembuatan faktur. Nah, apakah nanti faktur yang sudah dibuat di e-faktur desktop itu dimigrasikan ke Cortex supaya kawan pajak itu bisa melakukan penggantian faktur, terus mengkreditkan dan pembatalan seperti itu? Ya, tentunya nanti karena yang utama kan kita pakai Cortex nih. Nanti data dari faktur yang telah kawan pajak buat di faktur desktop itu akan dimigrasikan ke Cortex. Itu paling lama
mungkin 2 hari baru muncul di Cortex. Nanti dari sisi penjual akan muncul di menu daftar pajak keluaran tentunya ya. Dan dari sisi pembeli pasti akan muncul di sisi pajak masukan. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan terkait dengan nomor seri faktur pajak terbitan dari e-faktur desktop dan Cortex berbeda. Kalau di e-faktur desktop itu terdiri dari 16 digit, sedangkan di Cortex kan kita 17 digit. Betul. Sehingga nanti saat faktur nomor seri faktur yang dibuat di aplikasi desktop ini dimigrasikan ke Cortex, itu di digit kelima nanti ada angka 9. Itu artinya bahwa faktur itu dibuat dari aplikasi faktur desktop gitu. Jadi ada penyesuaian lah. Ya, ada cirinya gitu ya di nomor serinya ya. Nah, tapi kan kalau di e-faktur desktop itu kan tarifnya masih 11% Mas. Sedangkan sekarang kan tarif PPN 12%. Nah, tekniknya gimana nih, teknis untuk pembuatan faktur di e-faktur desktop itu terkait penyesuaian tarifnya? Ya, karena memang di aplikasi e-faktur desktop sampai saat ini kan juga belum ada update-nya. Sehingga untuk mengakomodir tarif yang 12% saat pembuatan faktur, misal kita contoh, nah sekarang yang umum kan faktur 04 nih, maka agak tricky sedikit nih. Jadi kita ada 2 kali penggantian di situ. Yang pertama kita harus mengganti DPP nilai lainnya. DPP-nya kita ganti 11/12 kali harga jual. Kemudian setelah itu nanti kita harus menghitung 12% kali DPP nilai lain tersebut, dan nilai PPN-nya itu kita ubah di nilai PPN terutang. Jadi ada 2, kita mengganti di DPP-nya dan mengganti di nilai PPN-nya. Berarti diganti secara manual gitu ya, DPP dan nilai PPN-nya ya. Karena tadi sampai saat ini infonya aplikasi e-faktur desktop yang kita pakai tetap yang versi 4.0 itu. Nggak ada update ya? Belum ada, ya. Apa mungkin bisa dicontohkan nih Mas terkait pengisiannya itu? Ya, contohnya saja mungkin pembelian barang X ya, yang bukan barang mewah nih. Nah, tentu kita pakai faktur 04. Kemudian misal harganya 12 juta nih. Nah, nanti kita input barangnya, kemudian harganya kita input 12 juta dulu, kemudian di kolom DPP-nya kita ganti dulu, kita hitung dulu secara manual 11/12-nya kali 12 juta tadi, misal 11 juta kan. Nah, itu kita isikan di DPP-nya. Kemudian kita menghitung lagi nih tarif PPN kali DPP nilai lain tadi. Jadi 12% kali 11 jutanya ketemu 1.320.000 sekian ya, kalau nggak salah ya. Itu nanti nilai PPN-nya hitungan dari 12% kali DPP nilai lain itu kita ganti manual di isian PPN-nya gitu. Oke, berarti memang harus diganti secara manual DPP dan nilai PPN-nya ya Mas. Ini berarti kalau misalnya e-faktur desktop ini sudah comeback, berarti sertifikat elektronik badan ini bisa dipakai lagi ya? Oh iya, tentunya karena berbeda dengan Cortex ya. Kalau di Cortex kan kita nggak pakai lagi nih sertifikat badan. Kalau kita pakai aplikasi e-faktur desktop, maka pastikan kawan pajak sertifikat badannya dicek. Yang pertama kita cek masa berlakunya, karena kita pakai itu lagi. Kalau sudah habis masa berlakunya, jangka waktunya kan 2 tahun, maka seperti biasa bisa melakukan pembaruan sertifikat dan harus ke KPP itu ya, beda dengan Cortex. Kalau Cortex langsung ya. Ini agak repot sedikit memang, kalau harus ke KPP untuk pembaruan sertelnya. Oke, terakhir nih Mas Genda, menurut Mas Genda nih lebih baik bikin fakturnya tetap di Cortex atau comeback ke e-faktur desktop nih? Gitu. Sebenarnya semuanya nih. Kan ini sudah diberi pilihan kembali lagi ke latar belakang CAP 54 tadi, bahwa fungsinya untuk memudahkan kawan pajak semua dalam pembuatan faktur. Nah, yang jadi masalah pasti ada kurang lebihnya ya kan. Kalau saya ya mungkin pertama kita coba dulu di Cortex ya kan, karena nanti kalau sudah masuk di Cortex kan aman nih, nggak ada migrasi lagi. Nah, misal
saat dicoba di Cortex ada hambatan, masalah jaringan atau korteksnya yang bermasalah ya. Nah, ini bisa memanfaatkan yang e-faktur desktop. Jadi intinya tadi memberikan kemudahan dan diharapkan tidak menghambat dalam proses bisnis kawan pajak semua, gitu sih. Oke, baik, terima kasih Mas Genda atas penjelasannya yang sangat lengkap. Sama-sama. Semoga apa yang dijelaskan oleh Mas Genda ini bermanfaat bagi kawan pajak semua, khususnya terkait pembuatan e-faktur desktop. Baik, kami pamit undur diri. Sampai bertemu dalam edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.